paraksial, yaitu yang dekat dengan sumbu utama, sehingga Q ini dekat sekali dengan V, sehingga bisa dianggap garis lurus. Ya, ini bisa dianggap sebagai garis lurus, sehingga nanti sudutnya berlaku apa? Sudut tangan. Sudut sama dengan harga sudut itu sendiri dalam radian. Ya. Jadi kalau ini nanti Q-nya bisa turun ke bawah sini, maka QV bisa lurus, maka bisa didapatkan apa? Nah, harga tangan theta aksen itu, ya semacam itu. Nah, N1 kali theta sama dengan N2 kali theta aksen. Ini dalam hubungan pembiasan, ya. Sudut indeks bias sudut datang, ini di sini sudut datang kali sudut datang sama dengan indeks bias dikalikan sudut bias. N2 kali sudut bias. Ya. Nah, kemudian kita gabungkan persamaan 1 dan 2 akan mendapatkan macam ini. Ya. Silakan nanti digabungkan. N1 kali A tambah N2 kali gamma sama dengan N2 min N1 kali beta. Gabungkan ini. Theta aksen ini, theta keluar masukkan. N1 alfa tambah beta. Theta aksen beta min gamma. Ya, nanti diperoleh untuk ini. Nah, kemudian kalau memang ini kecil, theta itu adalah ini QV lurus per objek PV. Tangannya ya alfa sama dengan QV per O. Nah, kemudian lagi B-nya ini QV apa ya, QV per R sama dengan B, ya ini. Kemudian theta, nah ini sudut kecil ini, untuk sudut kecil theta ada QV per I, nah, ya sama dengan gamma. Jadi untuk sudut kecil, harga sudut sama dengan harga tangannya. Nah, silakan kalau digabung, ini gabung persamaan terakhir ini, ya terakhir bukan 1, 2 ya, yang terakhir 3, 4 akan diperoleh ini. N1 per O objek tambah N2 per I bayangan sama dengan N2 min N1 kali R. Ya. Ini rumus untuk pembentukan bayangan di dalam kaca ini ya, untuk permukaan cembung. Nah, silakan nanti didiskusikan untuk permukaan, itu tugas Anda, diskusikan untuk permukaan cekungnya. Sama caranya, ini ada alfa, beta, gamma, nanti silakan dilihat anunya. Hati-hati ada tanda minus yang harus diterapkan, ya. Positif kalau berada di dalam lensa, negatif kalau berada di luar. Seperti ini R-nya negatif, ya. Apalagi ini V, I-nya negatif, R-nya negatif, ya, karena berada di luar lensa. Kalau PQ, PV yaitu O tetap positif. Oke, silakan nanti tugas Anda mendiskusikan untuk refraktor cekung. Nah, silakan direkam dulu ini. Ya, boleh saya ulangi. Nah, jadi titik ini akan terjadi bayangan
dibentuk di sini. Ada normal jatuh di normal sini, sudut datang Q menjadi sudut bias, mendekati normal, sehingga terjadi bayangan di sini. Di R. Ya. Nah, juga yang cekung, titik P jatuh di Q. Nah, di sini ada normal, yaitu OQ akan mendekati normal, terjadi Q theta aksen. Nah, ini sudut datang aslinya theta, akan terjadi bayangan di R. Ya, jadi ini image ya, negatif ini. Kemudian R-nya juga negatif. Nah, kalau digabungkan, nah ini akan berlaku sudut luar, sudut dalam, sudut luar, sudut dalam, segitiga itu diperhatikan. Ya. Nah, tadi hukum pembiasan, di luar ini N1, di dalam N2, kalau sudutnya kecil, maka nilai theta sama dengan nilai sinus. N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2, itu pada peristiwa pembiasan. Ya, jadi theta seharga dengan sinus untuk sudut paraksial, sudut kecil. Ya, ini. Jadi berlaku ini. Kemudian kalau digabungkan, persamaan 1 dan 2, di mana theta diganti dengan ini, theta aksen diganti dengan B min gamma, ya, maka akan berlaku ini. Silakan nanti diurai sedikit. Nah, sekarang kalau sudut kecil lagi, sudutnya kecil, maka QV itu lurus. QV itu lurus. Nah, sehingga QV lurus, bayangkan di sini, nah, tetanya sama dengan tangan, sama tangannya. Tangannya adalah QV per ini O. Ya, QV per O. Dan kemudian beta. Nah, ada QV di sini per R, ya, per R. Nih, kemudian gamma, QV di sini, ya, dulu kecil, gamma, nah, QV per apa ini? Image, ya, I, QV per I. Nah, itu. Akan nanti digabung, bukan 1, 2 ya, tapi 3, 4 ini ya. 3, 4 gabung akan diperoleh ini. Ini akan kita jadikan untuk mencari hubungan di cerm lensa tipis, ya, lensa tebal maupun lensa tipis. Nah, yang sering dipakai adalah lensa tipis. Silakan nanti Anda diskusikan untuk yang cekung. Ini tugas Anda. Ya. Nah, sekali lagi Anda bisa melihat nanti memotret gambarnya. Nah, silakan dipotret atau direkam gambarnya untuk persiapan laporannya, dan juga ini. Oke, diperoleh hubungan terakhir ini, potret aja, untuk kemudian nanti dicocokkan, disesuaikan dengan hasil pada cermin permukaan cekung. Nah, lensa tebal permukaannya 2.
Ya, tebalnya ada D. Indeks biasnya ini N1, ini N di luar itu 1 dan di dalam N, ya, ini permukaan 1, R1, permukaan 2, R2, indeks bias di luar sama dengan 1. Ya. Nah, bagaimana pembentukan bayangan? Nah, berlaku yang sudah pernah diterima di permukaan 1 semacam itu. Ya. Ini N2, N1, N2-nya adalah N, N1-nya adalah 1, sehingga terjadi ini. Ya. Ini permukaan 1. Sekarang kalau ingin kedua-duanya digabung kembali. Nah, ini ada tebalan D, tebalnya lensa ini D, maka terjadi bendanya di Q ini sekarang. Nah, akan terjadi pembentukan PR. Jadi dari permukaan ini ke Q itu adalah I plus D, itu adalah jarak apa? Jarak benda. Nah, sementara bayangan di R, jaraknya I aksen dari permukaan 2. Jari-jarinya R aksen. Di sini jari-jarinya R. Ya, di sini R aksen. Oke, nah. Selanjutnya pada permukaan 2 berlaku apa? Nah, N per O, O-nya adalah D plus I. I plus D. Bayangannya adalah I aksen, ya, satu. Kemudian berlaku karena dari N ke 1, ini 1, ini N, jadi 1 min N per R aksen. R aksen jari-jari, ya. Jadi ini N min 1 karena dari 1, yang 1 di sini ke N. Sebaliknya, dibalik. Nah, dari situ nah, ya kalau D-nya tipis, dikecilkan mendekati 0. Nah, itu. Nah, D-nya 0, maka di sini nanti N per I saja. Tambah 1 per I aksen. Sama dengan ini. Ya, kemudian kita gabung dua-duanya, 1 dan 2 ini. Jadi O, 1 per O tambah 1 per I sama dengan N min 1, 1 per R min 1 per R aksen. Ya, ini. Rumusnya ini. Ya, kalau ini R, ini R aksen begini, nanti nilainya min. Tapi kalau R aksennya cekung, maka nilainya negatif. Ya. Sini tetap N min 1. Nah, ini biasanya dipergunakan adalah rumus 1 per F. Ya. Nah, ini adalah rumus 1 per F. Kalau O-nya jauh tak berhingga, nah, maka I-nya pada fokus. Maka 1 per fokus itu adalah ini. Ya, 1 per fokus itu adalah ini. Sehingga rumusnya 1 per O tambah 1 per I sama dengan 1 per F. Itu jarak fokus. Nah, itu yang sering kita pergunakan berdasarkan hukum Snellius. Nah, tanpa pernah menurunkan dari mana.
Biasanya guru-guru di sekolah tuh ya mungkin tidak sempat atau bagaimana, atau terlalu panjang, maka langsung aja rumusnya diberikan. Ya, rumusnya saja yang diberikan tanpa memberitahukan dari mana asalnya. Nah, ini secara filosofis kurang lengkap. Ya, sebagai guru di kampus Anda tentunya sudah mendapatkan hal ini, dan saya bersifat mereview, mengulang kembali, ya, agar materi ini betul-betul mantap dan Anda siap menjadi guru yang profesional. Ya. Nah, jadi ini secara filosofis, matematik, fisik bisa diturunkan semacam itu secara sederhana saja. Nah, geometrik sederhana. Ya, silakan itu direkam, nanti ditulis kembali. Ya, berikan ulasan praktis-praktis semacam ini saja. Tidak usah membuat terlalu panjang laporannya ya, bingung yang membaca. Saya tunjukkan cara saya kan paling praktis-praktis saja. Kenapa Anda harus membuat laporan berpuluh-puluh halaman, berbelas-belas halaman ya? Tidak perlu, cukup 2 halaman saja sudah cukup ya. Lain kalau memang Anda ingin saya itu jadi bingung melihat laporan Anda yang begitu panjang. Nah, itu risikonya dalam penilaian Anda tidak menyampaikan secara praktis. Guru perlu menyampaikan suatu cara praktis sehingga mudah dipahami oleh siswa. Oke, masalah gambar dan keterangan itu ada dekat. Jangan gambar dulu baru keterangannya di belakang. Banyak yang begitu. Gambar dulu baru keterangan panjang lebar di belakang. Tidak bisa. Ya harus gambar keterangan. Ya, gambar keterangan itu cara praktis untuk mengajar. Ya, saya lihat banyak gitu-gitu. Nah, sudah ini saja lensa tebal. Kita punya 10 menit. Ya, rumus untuk lensa tebal. Silakan nanti untuk lensa cekung bisa dilakukan hal yang sama. Ya, lensa cekung silakan dilakukan untuk hal yang sama. Jadi nanti ini mendekati normal, pembiasan ini juga mendekati normal theta aksennya. Dari sini kita lihat titik P ini akan membawa sinar ke sini, terjadi sudut datang theta, ini normalnya, sudut biasnya theta aksen, sehingga terjadi bayangan di R. Ya. Nah, ini bagian-bagiannya V itu adalah titik vertex, kemudian P tadi benda, jadi VP itu adalah objek, sedangkan VE adalah R-nya. Nah, sementara V R itu I-nya. Juga di sini sama, nanti lihat komponennya. Nah, selanjutnya kita bisa menganalisa ini sudut apa? Sudut luar theta itu sudut luarnya POQ ya, ini POQ sudut luarnya theta, sudut dalamnya
alfa dan beta. Sehingga theta sama dengan alfa plus beta. Beta sama dengan ini beta sudut luar dari segitiga ini. Ya. I R O ya, sehingga beta sama theta aksen tambah gamma ini. Ya, untuk boleh ambil langsung dari hukum Snellius. Untuk sudut kecil, harga-harga sudut sama dengan sinus sudut. Nah, sementara untuk pembiasan berlaku N1 sin theta, sin sudut datang, sama hampir sama sebanding dengan N2 sin sudut bias. Itu pada Snellius ya, karena sudutnya kecil ini nanti theta ini turun ke bawah sini sudut kecil, maka akan berlaku N1 theta sama dengan sebanding dengan N2 theta aksen. Ya. Nah, dari dua persamaan ini bisa digabungkan jadi ini mengganti nilai theta dan theta aksen. Kemudian lebih lanjut kalau theta ini turun ke bawah, QV adalah lurus, nah, sehingga tangan sudut sama dengan sudut itu sendiri, sebanding ya, sebanding. Jadi alfa sama dengan QV per O, QV per O, ya QV per O, ini O-nya PV. Beta sama dengan QV per R, gamma sama dengan QV per I. Ya. Nah, dari situ digabungkan sudah. Ini akan dipergunakan untuk menghitung lensa tipis atau lensa tebal, boleh. Hubungan ini ya. Juga, bagaimana nanti tugas Anda untuk cekung. Ya, cembung dulu sudah, kemudian nanti gambar yang cekung, nah, Anda baru uraikan semacam ini di bawahnya. Ya, jangan digambar semua baru di belakang-belakangnya diuraikan. Itu menyesatkan gitu ya. Laporan yang menyesatkan. Yang mengoreksi juga bingung, yang dikoreksi juga bingung, apalagi yang mempelajari. Karena tidak padu antara gambar dengan keterangan. Harus membuka lagi, harus kembali lagi. Itu tidak praktis laporan semacam itu ya. Nah, ini pada lensa tebal akan dipotong dulu. Ya, berlaku yang tadi. Ya, karena N yang di pertama itu 1 nilainya, udara N indeks biasnya 1, kemudian kaca indeks biasnya N, maka akan berlaku 1 per O tambah N2 itu N, ya, N per 1 I sama dengan N-1 kali N. Ya, berlaku semacam itu untuk permukaan 1. Nah, sekarang kalau disatukan lagi, nah, oleh permukaan 2, bendanya adalah Q. Ya, bendanya adalah di Q, sehingga jaraknya adalah I plus D, tebal lensa. I plus D. Jadi O-nya adalah I plus D ini. N per O, N per 1, I plus D. Terus image-nya adalah bayangan terakhir adalah di I aksen. 1 per I aksen. Nah, bayangan dari N ke 1.
indeks bias N ke indeks bias 1, maka dibalik 1 min N per, seperti hubungan yang kita peroleh di atas. N2 min N1. Itu ketika dari udara ke, sekarang dari kaca ke udara berarti 1 min N. 1 itu udara, N adalah kaca. Nah, hubungan ini selanjutnya kita padukan. Nah, ini D kecil, I. Nah, ini D-nya 0. Jadi N min I tambah 1 per I aksen sama dengan 1 min N per R aksen. Kalau digabungkan keduanya, silakan nanti tugas Anda menggabungkan 1 dan 2 menjadi ini. Ini adalah rumus untuk 1 per F. Ya, bisa dibuktikan kalau O-nya tak berhingga, 1 per tak berhingga 0, 1 per I sama dengan ini. Ini I-nya adalah fokus. Ya. Jadi kalau jauh tak berhingga, I-nya adalah fokus, berarti 1 per I sama dengan 1 per F. Nah, 1 per F berarti sama dengan ini. Ini rumus untuk mencari fokus lensa. Ya. Kalau jari-jarinya sama, ya silahkan. Jari-jarinya sama, nanti bisa dilihat fokusnya berapa. Oke, itu tugas kita untuk kali ini. Silakan